Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Trisaputra di kliksam.com ya. Ada pertanyaan dari member ya. Bagaimana Mas, bagaimana cara menentukan support dan resisten? Nah, ini adalah analisa teknikal ya. Basic analisa teknikal untuk pemula Bapak Ibu yang baru terjun di dunia pasar saham atau stock market ya, kerap menentukan area beli ataupun area jual dengan menentukan support dan resisten ya. Oke, kita belajar teknis, kita eh, akan memahami apa itu support dan juga ya secara teori ya Bapak Ibu. Oke, support. Support itu bisa dibilang demand area ya. Demand area support adalah tingkat atau area harga tertentu yang dapat diyakini sebagai titik terendah pada satu masa, di mana seakan-akan tingkat harga ini menjaga supaya harga tidak jatuh lebih dalam. Nah, saat menyentuh support, harga seperti memantul kembali ke atas. Artinya tekanan beli pada titik harga tersebut itu lebih tinggi daripada tekanan jualnya. Nah, kemudian support itu kalau secara chart dia mirip seperti huruf V. Nah, ketika dia menyentuh kemudian dia memantul ya. Nah, kemudian ada resisten. Resisten itu kalau saya istilahkan adalah supply area. Resisten adalah tingkat atau area harga tertentu yang diyakini sebagai titik atau area tertinggi pada suatu masa di mana aksi jual cukup besar sehingga menghambat harga bergerak naik ya. Biasanya harga akan turun setelah menyentuh harga resisten. Nah, resisten itu secara teknikal mirip seperti huruf A. Nah, ada kalanya support yang sudah ditentukan itu jebol atau breakdown ya. Breakdown support istilahnya akibat tekanan jual itu lebih besar daripada tekanan beli. Nah, kemudian harga bergerak mencari support baru yang lebih rendah. Atau biasanya juga kalau di bid offer itu market makernya apa? Parkir barang ya, jemur barang banyak ya, cekek barang, kemudian retail menjadi panic selling ya, panic selling buang kiri sehingga harga terkoreksi ke dalam ya. Kemudian ada istilahnya juga harga breakout resisten ya. Breakout resisten itu resisten tersebut menjadi support baru. Nah, harga bergerak mencari resisten selanjutnya yang lebih tinggi, biasanya itu optimisme market ya. Melihat volumenya cukup besar, kemudian dia berhasil melewati resisten sebelumnya, orang lebih optimis, tekanan beli lebih besar daripada tekanan distribusi. Oke, sekarang kita melihat lebih lanjut ya Bapak Ibu. Oke, ini yang saya maksud tadi ya. Yang saya maksud tadi, support itu mirip seperti huruf V ya. Nah, ini huruf V. Nah, inilah berarti support areanya ya. Support areanya di sini. Kemudian ini seperti huruf A. Nah, ini area resisten, tekanan jual lebih tinggi. Kemudian dia mantul lagi di area support di area sini ya, V. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah, 3 cara menentukan support resisten dengan bantuan candlestick, kemudian dengan bantuan moving average, dan juga dengan Fibonacci retracement ya. Oke, akan kita bahas satu-satu ya secara singkat ya Bapak Ibu. Oke, contoh misalnya dengan bantuan candlestick ya. Nah, misalnya kita day trading, ya, day trading atau trading harian. Maka support pada hari tersebut adalah posisi harga terendah di hari sebelumnya. Misalnya ini closing di 306 ya. Ya supportnya adalah di sini Bapak Ibu. Di 294 ya. Kalau dia 294 jebol ya selanjutnya dia akan ke sini. Di 290 kemudian di 284. Nah, inilah dengan bantuan candlestick. Contoh misalnya saham yang lagi uptrend ya. ADMR. ADMR. Nah, ini teman-teman yang biasa day trading di ADMR biasanya nunggu koreksi dengan bantuan candle sebelumnya. Nah, ini. Nah, ini kan harga terakhir di 2790. Nah, misalnya dikasih koreksi di sini di 2430. Misalnya ya. Nah, biasanya teman-teman masuk di situ ya. 2430 seperti ini sebelumnya ya dikasih koreksi. Biasanya sih koreksinya nggak sedalam itu ya. Ya bisa dalam, bisa juga tidak begitu dalam. Biasanya setengah candle doang di 2600 ya. Atau kalau lebih dalam di 2430. Itu dengan candle ya. Dengan candle. Kemudian yang kedua dengan moving average. Nah, inilah moving average ya. Ada MA5, MA10, MA50. Nah,
otomatis garis-garis MA ini sebagai area support ya. Seperti ini tertahan di support di MA 10, kemudian ini tertahan di area MA 20. Oke, kita cek lagi emiten yang lain ya. Misalnya adalah SMDR. Yang sudah lebih lengkap ya, yang sudah lebih lengkap. Nah, ini area support kalau candlestick ya di 1690, artinya di bawah area 1700, dan ini kemarin dikasih ya. Dikasih di area sini ya, 1695, kemudian ditarik ya. Nah, ini 1660, kemudian ditarik di 1745. Itu yang berdasarkan candlestick. Kemudian berdasarkan moving average ya, otomatis moving average ini bisa bertindak atau bisa berlaku patokan untuk sebagai support ya. Yang ini MA5, ini 10, 20, 50, 100, dan seterusnya ya. Nah, seperti ini dia koreksi, ini tertahan di MA20 ya. Nah, inilah area supportnya. Ini sempat jebol di area MA50 ya. 50, kemudian dia berhasil naik lagi. Kemudian contohnya nah, ini dengan MA ya. Dengan MA dia ada support di area MA 100 ya. MA 100. Ada support di area MA 100, untuk temas di area 1440 ya. Kalau dia jebol 1440 ya ke MA 200. Atau di sini kita bisa buat dengan horizontal line ya. Nah, ini kan area support yang dia bertahan di sini ya, di 1180 ya. Nah, ini juga area support dia ya, support dia di area 1515 ya, atau di 1500-an ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan Fibonacci retracement ya. Ini kita sudah contohkan, contohnya di MPPA. Kita tarik dari titik ekstrimnya ya. Titik ekstrimnya dan juga di lembah ekstrimnya seperti ini. Nah, kita akan dapatkan gambarannya secara utuh ya Bapak Ibu. Nah, secara utuh support kuatnya di 186 ya. Reject support di 186, kemudian dia mencoba breakout ya. Breakout resisten di 444. Nah, ini andaikan dia bisa bertahan di area 444, maka area 440-an ini 442, 444, 440, 446 ini akan menjadi support dia yang baru. Kemudian resisten selanjutnya ada di 602, 730, 860, dan 1042. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada simple ya. Ada simple bagaimana cara kita menentukan support dan resisten. Artinya support dan resisten itu hanya sebagai gambaran untuk panduan kita membuat trading plan ya. Nah, contoh ini kayak MLPL dengan Fibonacci retracement, saya membuat support dan resistennya di sini ya waktu itu. Jadi ini adalah buy area ya, buy area di 180 sampai 196. Nah, ini waktu itu adalah buy areanya 190 sampai 196 ya. 180 sampai 194 untuk MLPL ya. Kemudian dia naik ya, membentuk. Mudah-mudahan ini bisa up ya, bisa up. Kemudian kalau up berarti supportnya ada di area 224, 234. Ya, mudah-mudahan ini adalah swing low. Kalau lihat dari pergerakan harganya sih kemarin reject support ya di sini ya. Reject support MLPL menarik ya. Ada resisten di MA 100 ya, di 278, dan juga kalau dari Fibonacci di 328. Jadi seperti itu Bapak Ibu, secara simple, secara teknikal ya simple, kita hanya menentukan di mana titik harga itu memantul ya, itu yang disebut support, ataupun misalnya titik harga berbalik arah ya. Ya ini seperti huruf A, inilah resisten ya. Jadi kemarin MLPL sudah 2 kali ya, sudah 2 kali retest ya, retest untuk resistennya. Pertama tanggal 8 Februari, kemudian yang kedua di tanggal 29 Maret ya. Mudah-mudahan percobaan ketiga nih bisa jebol nih.
bisa jebol, bisa kuat, dan juga bisa tutup gap nih ya. Menarik untuk gap investing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.